Kalau semuanya, hmm, teman-teman tahu, kalau kita bisa mendeteksi anomali loh pada konsumsi rumah listrik rumah tangga di teman-teman. Deteksi anomali. Seperti apa sih itu deteksi anomali? Yuk teman-teman kita cari tahu bersama kami kelompok 3 nih teman-teman. Kami akan menjelaskan deteksi anomali pada konsumsi listrik rumah tangga teman-teman. Tapi sebelumnya kita akan mengetahui dulu nih apa sih yang dimaksud dengan deteksi anomali nih teman-teman. Nah, jadi begini nih, deteksi anomali itu adalah proses di mana kita nih menemukan sesuatu yang anomali. Artinya tidak normal ya, anomali itu tidak normal. Jadi anomali itu adalah suatu nilai yang tidak berada di tempat yang seperti biasanya gitu. Misalkan kalau di aktivitas login adanya anomali login yang mencurigakan gitu. Untuk mendeteksi anomali ini kita pakai 3 metode ini. Yang pertama itu ada metode yang namanya IQR atau Interquartile Trace. Metode yang kedua ada yang namanya Isolation Force. Dan metode yang ketiga itu namanya adalah Moving Average. Di sini kita sudah masuk ke halaman dari UCI ini. Jadi dataset yang kita pakai adalah individual household electric power consumption dari UCI yang kita teman. Nah, jadi dataset ini adalah konsumsi rumah tangga setiap individu. Nah, di sini kita bisa lihat informasi dari datasetnya, di mana dia memiliki 2.075.259 pengukuran itu teman-teman yang dikumpulkan di setiap rumah yang berlokasi di negara Serbia ya. Mohon maaf kalau saya salah sebut nih teman-teman, di mana lokasinya itu adalah 7 km dari kota Paris, Prancis gitu teman-teman. Jadi dataset ini diukur dari Desember 2006 sampai dengan November 2010 atau selama 27 bulan. Nah, ada beberapa catatan nih yang kita perlu ketahui teman-teman. Nah, global active power itu ya perkalian 1000/60 nih teman-teman untuk fitur dari global active power ya. Jadi sudah diskalakan juga nilainya, lalu ada submetering 1, submetering 2 sama submetering 3. Nah, itu merepresentasikan energi aktif nih penggunaan konsumsi energi aktif setiap menitnya. Nah, dalam satuan watt hour, dan setiap rumah tangga atau konsumsi listrik rumah tangga itu dia tidak bukan merupakan pengukuran dari submetering 1, 2, dan 3. Dan dataset ini juga ada beberapa yang hilang nih teman-teman dalam pengukurannya ya. Kita ketahui juga dia sekitar 1,25% baris ya, dan semua timestamp ya, waktunya itu ada sih di dataset tersebut. Tapi untuk sebagian waktu yang ada itu teman-teman dikatakan di sini pengukurannya juga ada beberapa yang hilang. Nah, setiap yang pengukuran yang hilang atau missing value nanti akan diwakili gitu ya oleh nilai kosong dari 2 tanda semicolon juga, atribut semicolon. Nah, contohnya nih teman-teman, ada missing value katanya di bulan April ya, tanggal 28 April 2007. Begitu. Nah, jadi kalau kita bilang ini datanya juga sudah dari awalnya juga sudah bersih ya. Di sini saya akan menjelaskan bagian loading data dan preprocessing. Pertama, kami menggunakan dataset konsumsi listrik rumah tangga dari UCI Machine Learning repository dengan ID 235. Dataset ini berisi informasi seperti tanggal, waktu, global active power, global reactive power, voltage, dan submetering. Untuk mengambil datasetnya, kami menggunakan library UCI MLRepo, kemudian mengekstrak bagian fitur dan menyimpannya ke data frame bernama df.
Dapat dilihat, ini merupakan data sampel yang belum di preprocessing. Selanjutnya untuk preprocessing dasar, kami ingin menghilangkan karakter tanda tanya. Dengan itu kami menggantinya menjadi none supaya bisa dibersihkan. Setelah itu semua kolom numerik kami ubah ke tipe data float agar dapat dianalisis dengan benar. Berikutnya untuk kolom date and time. Di sini kami gabungkan menjadi satu kolom bernama datetime. Lalu kami jadikan datetime sebagai indeks agar memudahkan proses resampling berdasarkan waktu. Setelah itu kolom date and time dihapus dan seluruh baris yang masih memiliki nilai kosong kami buang. Dapat dilihat untuk kolom datetime sudah tergabung dan kolom yang tidak ada yang kosong sudah tidak ada juga. Selanjutnya untuk resampling data, di sini karena data aslinya memiliki resolusi per menit, kami melakukan resampling menjadi data per jam dengan menghitung nilai rata-rata tiap jam. Hasil akhirnya adalah data frame bernama DF Harley yang lebih stabil dan sesuai untuk proses deteksi anomali. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, sekarang kita akan menerapkan metode yang pertama nih. Nah, di sini bagian saya adalah menjelaskan deteksi anomalinya dengan metode IQR atau interquartile range, teman-teman. Nah, jadi interquartile range ini adalah di mana kita mencari nilai anomali yang berdasarkan batas interquartile-nya. Nah, dia akan dikatakan anomali kalau dia berada misalnya di bawah dari lower bound-nya atau di atas upper bound-nya. Jadi seperti itu. Oke, di sini kita bisa lihat anomali yang terdeteksi itu ada sekitar 733 anomali yang terdeteksi dengan metode IQR ini, teman-teman. Nah, jadi metode IQR ini sebenarnya kalau ditanya kenapa kita pilih metode J-score saja nih. Kemarin kami sudah riset juga beberapa, kalau metode IQR itu dia cocok untuk data yang tidak berdistribusi normal gitu ya. Nah, berbeda dengan Z-score, dia lebih cocok untuk data yang terdistribusi secara normal. Dan ternyata data kami ini distribusinya tidak normal itu. Makanya di sini kita menggunakan IQR. Nah, selain itu nih teman-teman, IQR juga digunakan karena dia juga robust dan juga dia itu tidak terlalu terpengaruh sama yang namanya outlier gitu. Jadi seperti itu. Nah, kita juga bisa melihat dalam visualisasinya juga nih teman-teman. Nah, kalau kita bisa lihat di sini visualisasinya, data yang normal itu dia diwakili dengan garis biru. Lalu titik-titik merah itu adalah anomali yang terdeteksi di data ini nih teman-teman. Nah, jika kita lihat nih teman-teman, ada beberapa insights yang bisa kita dapatkan nih teman-teman. Nah, di setiap tahun pada awal tahun nih teman-teman, dari tahun 2007 kita bisa lihat 2007 nih teman-teman. Jadi 2007 nih, tahun 2007, lalu 2008, 2009, di setiap awal tahunnya nih teman-teman terdapat titik-titik anomali yang rapat nih teman-teman. Nah, ini bisa kita interpretasikan nih teman-teman, di setiap awal tahun itu kan musim dingin nih teman-teman kalau di negara Eropa nih. Nah, mungkin saja penggunaan pemanas itu meningkat di setiap awal tahunnya. Oke, selanjutnya itu untuk deteksi anomali konsumsi listrik dengan menggunakan metode IQR. Selanjutnya kita gunakan metode isolation forest teman-teman yang akan dijelaskan oleh teman saya Juan Adinasi IT. Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk penjelasan deteksi anomali, yang dimana di sini saya akan menjelaskan pada bagian metode isolation forest.
sebelum kita melakukan programnya, kita harus tahu dulu apa itu metode Isolation Forest pada deteksi anomali. Isolation Forest ini merupakan sebuah algoritma machine learning yang dimana dia itu bekerja dengan cara memisahkan titik data secara acak, sehingga misalkan kita ada salah satu titik yang dimana titik tersebut mudah dipisahkan, maka itu bisa kita anggap sebagai anomalinya. Nah, itu adalah pengertian dari Isolation Forest. Nah, di sini untuk program yang saya akan kerjakan di sini kita mulai dari scaling dulu. Yang dimana scaling yang saya gunakan ini adalah standard scalar. Kenapa kita harus melakukan scaling? Karena algoritma Isolation Forest ini sangat sensitif terhadap perbedaan skala data, sehingga misalkan datanya kita standarisasi, nanti kita akan melatih modelnya dengan menggunakan Isolation Forest ini. Nanti contamination yang akan kita gunakan nanti adalah sekitar 0,2 atau kita anggap sebagai 2%. Nah, lalu nanti 2% itu adalah sebagai anomali seperti dikatakan, dan dimana nanti sini random setnya adalah 42. Oke, untuk modelnya nanti yang akan nanti kita akan membuat dua label. Nah, yang dimana label yang satu itu adalah label untuk data yang normal, sedangkan kalau -1 itu adalah anomali seperti dikatakan sini, dimana kalau misalnya 1 itu normal, misalkan dia -1 itu berarti anomali seperti itu. Nah, lalu di sini kita terakhir melakukan jumlah anomali Isolation Forest-nya itu len, misalkan anomali if-nya itu, sehingga anomali if, nah seperti itu. Nah, sehingga setelah kita cek di sini ada 5 data yang dimana anomali if-nya itu ada 1, berarti ini ada 5 data yang menghasilkan anomalinya, yaitu bernilai 1 untuk anomali. Nah, di sini isi tabelnya itu antara lain ada date time-nya, ada global active power, global reactive power, voltage, global intensity. Ini kolomnya. Lalu di sini ada symmetry-nya ada 3, dan anomali EQR dan anomali if-nya itu adalah anomali seperti dikatakan sini, jumlah Islator Forest, anomali Islator Forest ya, seperti itu. Oke, lanjut di sini akan kita lanjut ke bagian visualisasi, dan dimana visualisasi yang saya ini menggunakan sebuah grafik, yang dimana grafik ini adalah garis konsumsi listrik berdasarkan waktu. Berdasarkan waktu ini, yang dimana nanti itu grafiknya itu akan menandai titik-titik yang terdeteksi anomali. Nah, titik yang dimaksud anomali itu yang kuning ini, yang dimana nanti itu dengan berwarna oranye ya, seperti saya ini warna oranye. Oke. Dari grafik tersebut terlihat bahwa anomali cenderung muncul pada puncak konsumsi. Ya, seperti di sini dikatakan di sini adalah dia anomalinya itu setiap itu di atas. Sehingga Isolation Forest ini mampu menangkap lonjakan-lonjakan yang ekstrim, sehingga yang tidak terdeteksi dengan metode statistik seperti EQR yang seperti dijelaskan tadi yang di atas, yaitu tidak terdeteksi dengan metode statik ini EQR. Jadi hasil ini menunjukkan bahwa metode machine learning yang lebih fleksibel dalam mendeteksi pola atau wajar pada data waktu seperti itu. Setelah kita menggunakan metode Isolation Forest nih teman-teman, selanjutnya kita akan terapkan yang namanya metode moving average teman-teman, yang akan dijelaskan oleh teman saya Gregorio Rafael Leon Jordan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan atau melanjutkan dari penjelasan teman saya. Saya akan menjelaskan tentang moving average. Nah, selanjutnya pada bagian saya ini, sini kami menggunakan metode terakhir, yaitu moving average. Nah, di sini dia termasuk teknik sederhana, namun sangat efektif untuk data time series. Jadi dia menunjukkan waktunya. Ini ada date time-nya, yang dimana dalam eksperimen kami ini, moving average ini bekerja dengan membuat garis tren yang lebih halus gitu, berdasarkan rata-rata jendela waktu tertentu. Di sini waktunya. Lalu kami menggunakan jendela 24 jam juga, sehingga pada pola konsumsi listrik hariannya menjadi lebih jelas, dan sini visualnya. Nah, di sini anomalinya ditentukan dengan cara membandingkan data asli dengan garis moving average dan menghitung selisihnya. Nah, kalau selisihnya
atau deviasinya itu melebihi ambang batas tertentu, misalnya lebih dari 2 kali standar deviasi, nah maka titik tersebut dianggap mustahil atau dianggap anomali. Nah, lalu untuk visualisasinya sini kami menampilkan 3 hal, 3 komponen sekaligus, yaitu data konsumsi asli yang berwarna biru, sini ada datanya, terus ada moving average yang berwarna orange, jadi ditandai dengan 24 jam maka 24 jam, lalu ada titik-titik anomali yang ditandai dengan warna merah ini. Nah, di sini hasilnya ini menunjukkan kalau metode moving average ini cukup mampu untuk mendeteksi outlier-nya atau anomalinya yang terjadi secara tiba-tiba gitu. Nah, terutama lonjakan daya yang sangat tinggi, ini tinggi banget nih. Nah, dia sangat tinggi banget. Nah, walaupun ini sederhana, tetapi metode ini dapat memberikan interpretasi visual yang sangat intuitif dan mudah dipahami. Sekian dari saya, terima kasih. Ya, baiklah teman-teman. Sejauh ini kita sudah mengetahui bagaimana kita bisa mendeteksi anomali pada konsumsi listrik rumah tangga. Nah, berdasarkan eksperimen yang telah kami lakukan teman-teman, ketiga metode ini seperti metode IQR, Isolation Torres, dan moving average itu sudah bisa mendeteksi anomali pada konsumsi listrik rumah tangga. Nah, anomali ini muncul biasanya saat terjadi lonjakan penggunaan global active power ya teman-teman, yang nggak sesuai dengan pola normalnya, seperti ketika kita menggunakan beberapa peralatan berdaya besar secara bersamaan seperti AC, mesin cuci, dan kulkas teman-teman. Nah, dari visualisasi dan analisis yang sudah kita lakukan, kita juga bisa melihat kombinasi metode statistik maupun metode machine learning itu sama-sama memberikan hasil yang konsisten teman-teman, dan dia juga saling melengkapi gitu. Nah, temuan insight ini bisa kita gunakan dalam membantu kita memonitoring energi. Kita juga bisa mengidentifikasi perusahaan listrik yang terjadi, dan juga kita bisa mengambil keputusan dalam manajemen konsumsi daya di rumah tangga gitu ya teman-teman. Jadi pesan dari kami kelompok 3 adalah hemat energi, hemat daya, dan ramah lingkungan buat kita semua gitu ya. Jadi kami dari kelompok 3, kami pamit dan undur diri. Saya Hasan Joseph Emmanuel, dan saya dari orang-orang Jordan, ada juara di Wasita, dan hari yang digusung. Pamit dan undur diri. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Salam sehat buat semuanya.